Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Nama kelompok kita adalah Amrina Dini Rahma, Feni Hanan Afifah, Ratna Dwi Tasari, dan Hafid Abayananda. Perlindungan konsumen dari sudut pandang etika bisnis. Perlindungan konsumen dari sudut pandang etika bisnis yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hukum pada perlindungan konsumen dibutuhkan apabila bahwa kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Feni. Dalam perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa, serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi dan juga meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Studi kasus akan dijelaskan oleh Mbak Ratna. Di era digital ini kita menghadapi perkembangan yang cepat, contohnya saja dalam bidang periklanan. Dari sekian banyak iklan produk di media massa elektronika, yaitu televisi, maka iklan rokok yang paling sering ditayangkan, khususnya produsen rokok papan atas. Pelaku usaha periklanan semakin gencar dalam membuat iklan dengan tujuan untuk menarik konsumen agar membeli produk yang diidamkan. Namun dari banyaknya iklan-iklan tersebut masih terdapat iklan yang melanggar etika bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hafid. Seperti halnya kasus pelanggaran iklan rokok yang digugat secara legal standing oleh tim advokat Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Merokok terhadap PT Jarum Kudus Tbk dan PT HM Sampurna Tbk. Dalam rekaman iklan tersebut diperlihatkan iklan Sampurna hijau yang menunjukkan bungkus rokok Sampurna hijau dan iklan jarum coklat dan jarum 76 yang memperlihatkan bungkus rokok tersebut. Selain kedua merek produk PT HM Sampurna dan PT Jarum Kudus itu, dalam penayangan terlihat juga bungkus rokok The President, Mustang, Ardat, Gudang Garam Merah, dan yang lain-lain. Next. Iklan yang menampilkan bungkus rokok jelas melanggar PP nomor 81 tahun 1999 karena menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan adalah rokok. Padahal PP nomor 81 tahun 1999 menyatakan iklan rokok tidak boleh menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan adalah rokok. Next. Selanjutnya, solusi dari permasalahan studi kasus. Untuk perusahaan harus lebih mengedepankan konsumen daripada keuntungan. Untuk solusi permasalahan ini nih, permasalahan periklanan tadi bisa digantikan dengan iklan yang lain yang tidak melanggar aturan dari KPI. Selanjutnya, kesimpulannya akan dibacakan oleh Mbak Ratna. Dalam setiap usaha, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling penting. Untuk menjadi konsumen harus mengetahui yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengapa? Supaya kemudian hari kita tidak
akan tertipu atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau hal yang sudah dibeli lalu dikonsumsi. Berikut adalah pentingnya perlindungan konsumen dalam etika bisnis. Yang pertama, konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan satu sama lain. Yang kedua, keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, supaya mendapatkan kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Selanjutnya, Mbak Feni melanjutkan. Hak konsumen juga telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, hak dalam memilih barang. Yang kedua, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Yang ketiga, hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Yang keempat, hak menerima kebenaran atas segala informasi yang pasti. Dan yang terakhir, hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Selanjutnya, Mas Hafid. Dalam kasus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya dapat disimpulkan era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telah memperlancar ruang gerak arus transaksi barang atau jasa. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak balance karena konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar merugikan konsumen. Selanjutnya, Oleh karena itu, di mana dengan adanya piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha, melainkan perlindungan konsumen justru dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan juga bertujuan melindungi konsumen secara integratif dan komprehensif agar dapat diterapkan secara efektif di masyarakat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen apabila mengalami kerugian, misalnya melalui proses berencana legal standing yang merupakan langkah tegas untuk menghadapi tindakan yang menyimpang dan melanggar aturan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Terima kasih.